Kita akan coba teman-teman sekalian menyebutkan tentang hadis Nabi SAW. Dan ini kita masuk ke poin sebenarnya bahayanya ujub. Apa sih efeknya kalau kita ada ujub itu, berbangga ya? Yang pertama, akan membatalkan dan menghancurkan amal-amal kita. Dan ini berbahaya, membinasakan. Beranjak daripada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanad hasan, "Thalathu muhlikat, syuhum muta' wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i binafsihi." Dan ini tadi sempat disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu, dan saya sudah sampaikan tadi kalau itu adalah dari sebuah hadis, dan hadis ini saya janjikan tadi saya sebutkan. Yang artinya 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan dan kehancuran. Artinya hancur amal-amalnya, ya, binasa hidupnya, ya, hilang kemakmurannya. Tamak lagi kikir. Yang kedua mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan. Dan yang ketiga bangga terhadap diri sendiri. Dan ini yang sudah disebutkan tadi tentang bahayanya ya. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah perbuatan maksiat. Dan Allah tidak suka. Dan murka Allah datang dalam bentuk hukuman. Dan kata ulama, salah satu dosa yang bisa langsung mendatangkan hukuman Allah adalah ujub. Sebagaimana kasus terjadi di Hunain tadi. Baru bangga Allah sudah buat kekalahan. Gitu kan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW juga. Seseorang yang menyesali dosanya, maka ia menanti rahmat Allah. Kalau orang berdosa lalu dia menyesal, dia minta tobat kepada Allah, ini berarti sedang menunggu rahmatnya Allah. Dan tinggal tunggu beberapa saat saja, Allah akan berikan ketentraman jiwa, Allah akan maafkan dosanya, Allah akan berikan ketenangan. Sedangkan seseorang yang merasa ujub, maka ia menanti murka Allah. Kapan sudah ada bangga dalam diri, berarti tinggal tunggu murkanya Allah, sebagaimana orang kalau taubat menunggu rahmatnya Allah. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Yang ketiga, dia bisa terjerumus dalam sikap takabur. Karena tadi jembatan ke sombong ya. Dan juga gurur. Menganggap remeh orang lain. Banyak pintu-pintunya yang dia bisa masuk. Dan ini berbahaya sekali. Karena sudah saya bahasakan tadi, setiap kelebihan kita harus panerkan dengan merendah. Ingat selalu kaidah itu. Setiap kita ada merasa lebih, langsung kita merasa merendah. Ya. Aisyah tadi demi untuk menjaga itu radhiyallahu anha, beliau langsung membuka bajunya dan langsung dikasih ke orang, disedekahkan. Ya. Begitu juga tadi kita sudah sebutkan nasihat Abu Darda, nasihat Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim yang luar biasa. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Ya, artinya terbawa dari ujub tadi, maka akhirnya menganggap remeh orang kan gitu. Awalnya cuma bangga saja. Tapi lama-lama akan anggap remeh orang. Dia bangga dengan ketampanan, kecantikan, putih kulitnya, rambutnya yang lurus. Apalah mulusnya kulit, tingginya badan, jabatan, kekayaan. Akhirnya membuat dia mau tidak mau masuk ke pintu nanti kesombongan. Pas anggap remeh orang udah. Oh mobil saya lebih bagus daripada mobilnya. Oh badan saya lebih bagus. Oh begini dan begitu. Ya. Oleh karena itu teman-teman, kita walaupun Allah berikan harta, berteman juga sama orang miskin. Kita diberikan ketampanan, kecantikan, berteman juga sama orang yang jelek. Semua orang kita temani. Bukan berarti kita harus berteman sama orang yang sama dengan kita saja semua. Ada orang Masya Allah tampan sekali, tapi teman-temannya semua. Siapa saja dia berteman. Orang cantik dia berteman sama semua orang. Itu bagus, sifat tawadhu. Duduk teman-temannya di bawah, dia duduk di bawah semuanya. Sama-sama teman-temannya, walaupun dia adalah orang yang dikenal. Misalnya, pada saat dia lagi santai, segala macam. Itu gitu. Ya. Kemudian juga, atau dalam dalilnya adalah sabda Nabi SAW tadi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan. Yang keempat, menyebabkan ya, pengumbaran hawa nafsu. Disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Bazzar, kata Nabi SAW, seseorang yang mempunyai perasaan ujub akan selalu menilai dirinya baik dan tidak pernah menilai dirinya buruk. Jadi akhirnya dia seperti merasa diri orang lain salah semua dan dia yang benar. Ada biasa begitu orangnya. Pokoknya bagi dia semua orang salah, dia benar sendiri. Kita jelaskan apapun tidak ada yang masuk kepada dia. Karena dasarnya gururnya itu ada. Merasa diri lebih hebat dari orang lain. Sehingga kalau diberikan masukan itu tidak pernah terima. Kalau orang yang betul teman-teman dan ilmu itu berbekas pada diri dia, diberikan masukan dia terima. Oh iya terima kasih. Gitu kan. Ada suatu salah dia perbaiki, iya. Gitu kan. Ada kelebihan yang dia pakai, kalau orang puji pun, maka dia biasa saja. Dia tidak langsung menjadikan itu sebagai sebuah kebanggaan khusus. Gitu ya. Dan kata Nabi SAW, seseorang yang mempunyai perasaan ujub,
akan selalu menilai dirinya baik dan tidak pernah menilai dirinya buruk dan serba kekurangan, sehingga ia selalu mengumbar keinginan hawa nafsunya dan tidak merasa kalau dirinya berbuat dosa. Maaf, ini statement para ulama. Dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Ini hadisnya ya. Tadi saya keliru mengatakan Nabi SAW bersabda. Jadi itu statement para ulama yang akan membawa kepada dalil ini akan saya sebutkan. Nabi SAW bersabda, andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Andaikan kalian coba menjaga dosa supaya tidak terjadi, pasti tetap aku khawatir kalau kalian berbuat yang lebih besar daripada dosa yang kalian khawatirkan, yaitu ujub. Ini sudah cukup membuat dia masuk ke dalam dosa besar. Ya. Karena memang dasarnya ya, dia akan masuk dalam larangan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada yang kelima, bisa membuat orang benci, ya, manusia benci. Dan itu adalah pelanggaran agama. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya perbuatan yang paling jelas bisa membinasakan orang adalah ujub itu. Dan dia bagian daripada dosa.